Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budianto dari SMK Negeri Tugu Mulyo. Saya kuliah PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Teknik Komputer dan Informasi. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan mengambil video praktek pembelajaran UKIN. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Orang tua di rumah sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, hari ini kita berjumpa kembali bersama Bapak lagi ya dalam pelajaran pemrograman web. Hari ini kita akan belajar struktur kendali if, else, if ya. Tetapi sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita berdoa ya. Ketua kelas siapa? Siapa? Kita ya, silakan kita pimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Presensi kehadiran hari ini, tolong didengarkan. Agung Aris Munandar, hadir Pak. Ya. Alia Sinta Dewi, Hadir Pak. Alia rajin, masuk terus. Amanatun Kotiko, Sakit Pak. oh Amanatun Kotiko sakit. Saya masuk ya. Nah, ini berhalangan hadir ya. Ini ada surat dari klinik. Oh iya, dirawat inap ya Amanatun ya. Nanti setelah ini mungkin kalian bisa menjenguk Amanatun ya. Andre Saputra ada izin ya. Angga Pradesta. Nah, kemarin nggak masuk kemana? Oh, kesiangan. Kenapa kesiangan? Oh, alhamdulillah lupa HP-nya dibuat mainan game terus ya. Nanti ya Angga ya. Angga nanti kamu harus rajin, HP-nya ya digunakan sesuai dengan fungsinya. Alhamdulillah ya, yang hadir di sini alhamdulillah. Terus ingat ya, orang tua di rumah sudah membiayai kita di sekolah ya. Orang tua di rumah, kalian ingat orang tua di rumah itu sudah banting tulang mencari biaya untuk kalian sekolah. Jangan lukai hati mereka ya. Nah, untuk motivasi kita hari ini adalah ingat, masa depan adalah milik kita yang menyiapkan hari ini. Makin awal kita mulai pekerjaan, makin awal pula kita melihat hasilnya. Ya, ingat selalu itu motivasi itu. Nah, terus hari ini manfaat pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Jadi punya manfaat, apalagi kita sebagai seorang programmer ya. Manfaatnya itu adalah bisa contohnya seperti gambar di depan ini. Jadi ketika kita membuat menu login, ya itu ada login berhasil dan login gagal. Jika berhasil maka akan pergi ke halaman apa login itu, dan jika gagal maka akan pergi ke halaman apa. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya hubungan dengan materi sebelumnya. Jadi sebelum kita belajar struktur percabangan, kita ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu berhubungan dengan operator dalam PHP. Apa saja operator dalam PHP? Masih ingat minggu kemarin kita belajar? Apa saja? Pengurangan, benar, Tanri. Terus sisa hasil bagi ya, benar sekali ya. Lebih besar, benar sekali ya. Jadi minggu kemarin kita masih belajar tentang operator dalam PHP ya. Nah, kaitannya dengan materi ini nanti kita gunakan operator itu dalam struktur kendali kita. Jadi ada kondisinya di situ menggunakan operator. Misalkan kurang dari, lebih besar, atau sisa hasil bagi yang dikatakan tadi. Ya. Nah, terus selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kalian
nanti selesai ya menggunakan model problem based learning. Jadi kita belajarnya menggunakan model masalah. Jadi ada masalah kita selesaikan ya. Jadi setelah kita belajar dengan model based learning, peserta didik ini, kalian peserta didik ini mampu yang satu menjelaskan prosedur struktur kendali dalam pemrograman halaman web di sisi server. Terus yang kedua merancang. Nanti kalian bisa merancang aplikasi. Jadi sebelum kita ngoding nanti ada rancangannya. Kita buat pakai diagram alur ya, atau flowchart namanya kalau bahasa Inggrisnya flowchart. Nah terus yang ketiga kita membuat aplikasi web menggunakan struktur kendali dengan mandiri dan tanggung jawab. Nanti sifatnya mandiri dan tanggung jawab. Jadi setelah kalian merancang, nanti harapan kita belajar hari ini kalian bisa ngoding, membuat aplikasi web ya, aplikasi web menggunakan struktur kendali. Selanjutnya untuk teknik penilaian, Bapak akan menilai kalian menggunakan 3 teknik. Yang pertama yang akan saya nilai adalah sikapnya. Hubungannya dengan tujuan tadi ada mandiri dan tanggung jawab. Nah, sikap itu yang akan saya nilai. Jadi kita nanti belajarnya adalah per kelompok. Nah, ketika kalian belajar kelompok, saya akan menilai dari sikap kalian. Ya, yang pertama. Terus yang kedua adalah pengetahuan. Nanti saya sediakan soal di akhir. Ya, di akhir akan saya sediakan soal. Jadi akan saya nilai, ya, nilai dari pengetahuan kalian melalui soal-soal pengetahuan. Ya, terus yang selanjutnya adalah praktik. Nanti di LKPD ada praktiknya. Ya, nanti praktiknya merancang, setelah merancang dan membuat aplikasi atau membuat codingnya. Ya, saya rasa itu. Ada yang pernah lihat gambar ini? Sering Pak. Sering Pak di Sering. Nah, sering ya. Apalagi nih kaum ibu-ibu yang di sebelah sini nih. Yang berbelanja kalau ada diskon saja. Ya, atau berbelanja kalau ada hadiah saja. Nah, itu. Nah, ini kita lihat gambar ini. Kira-kira kalau kalian lihat gambar ini apa yang terpikirkan? Nah, coba ketika kalian lihat gambar ini apa yang terpikirkan? Apa kira-kira? Hah? Diskonan ya, diskonnya apa kira-kira? Diskonan atau hadiah ya di sini ya? Kalau ini di sini gratis, pilih hadiah suka-suka. Ya, hadiahnya kenapa? Apa kira-kira yang terpikirkan dari gambar ini, dari gambar depan ini? Apa menghitung bonus belanja juga pakai komputer? Ya, apakah menghitung bonus belanja pakai komputer? Apa jawabannya? Yang menghitung memang kasir ya, memang itu kasir. Tapi apakah menggunakan komputer? Lihat kita di situ kasirnya. Iya, pakai komputer. Terus bagaimana seorang programmer membuat aplikasi untuk menangani masalah tersebut? Nah, bagaimana seorang programmer, kita hubungkan ya dengan kita, bagaimana seorang programmer menangani masalah tersebut. Ya, apakah menghitung pakai komputer? Jelas. Nah, kedua pertanyaannya adalah bagaimana sih cara programmer untuk menghitung ini? Nah, ya, baru pertanyaan dari kita ya. Kita tadi bertanya. Nah, kasus yang ditanyakan oleh saudari kita tadi, ya, ini dapat diselesaikan dengan struktur kendali percabangan. Nah, apa saja di situ? Ada banyak ya, ada if else, ada if else if, ada lagi switch ya gitu ya, ada banyak. Nah, dari definisi struktur kendali percabangan ini pun saya ingin kalian yang baca nih. Coba Dimas baca Mas. Definisinya apa Mas? Definisi struktur kendali percabangan. Struktur kendali adalah pengatur aliran program yang mempunyai rangkaian perintah yang harus memenuhi beberapa kebutuhan. Struktur kendali tersebut dapat melanjutkan sebuah pernyataan apabila kondisi terpenuhi dan mengulang suatu perintah.
Ya benar ya, definisi dari struktur kendali percabangan itu adalah pengatur aliran program. Ya, jadi aliran program kayak tadi yang saya contohkan tadi ada login. Jika dia loginnya berhasil, maka pergi ke halaman utama atau masuk kalau loginnya berhasil. Tapi kalau loginnya nggak berhasil, maka tampil pesan dan nggak boleh masuk. Nah seperti itu, jadi struktur kendali itu ya. Nah terus selanjutnya, nah untuk perancangannya ini bisa kita lihat seperti ini, atau saya gambarkan aja lah ya perancangannya. Jadi perancangan yang ada di minimarket tadi, ya kita mulai dulu, kita pakai term init mulai, ya. Setelah mulai program, maka ke decision. Ya di sini ada satu input dan dua output. Ini saya gambarkan ke sana ya. Boleh ke sini, boleh ke bawah satunya. Satu input dua output. Apa yang jadi kondisi di situ? Total belanja apakah di atas? Total belanja apakah di atas 100.000? Benar 10.000 ya? 100.000. Kalau iya, boleh yang ini, boleh yang ini. Misalkan dianya ke sini. Kalau iya, maka tampilkan. Saya tampilkan di sini aja. Tampilkan di outputnya. Selamat, Anda mendapat hadiah. Terus kalau tidak, maka kita tampilkan di sini. Terima kasih sudah berbelanja. Oke. Nah, setelah itu programnya selesai. Jadi sesederhana ini. Ya, selesai. Jadi sesederhana ini. Ya. Kalau kalian sudah belajar ini kan di kelas 10 kemarin. Tahun kemarin kelas 10 sudah belajar ini kan? Ya, sudah baca. Jadi ada mulai, ini decision ya. Ada satu input dan dua output. Nah, inilah yang nanti akan kita pakai kodenya kita pakai if. Jika anu maka anu, jika anu maka anu gitu ya. Ya, jika anu maka anu, jika tidak anu maka tidak anu gitu. Nah, itu pakai if di sini. Nah, seperti ini. Ini rancangannya seperti ini ya, sama seperti gambar itu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk codingnya? Nah, nanti setelah ini Bapak demokan ya. Demokan dulu, ini saya stop dulu. Saya demokan, saya pakai, nanti bisa diikuti ya kalian ya. Saya aktifkan dulu examnya. Saya aktifkan. Terus selanjutnya saya buka saya pakai ini apa namanya? Visual Code ya. Boleh pakai Sublime kalau kalian mau pakai Sublime nanti boleh. Pakai Notepad++ boleh. Notepad biasa pun boleh kalau sanggup gitu ya. Nah, ini saya contohkan di sini. Langsung saya simpan saja dengan nama, misalkan namanya adalah belanja hadiah, belanja_hadiah .php. Bahasanya harus PHP ya. Belanja.hadiah. Misalkan seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita harus buka tag PHP. Ya. Terus kita langsung di sini variabel belanja. Variabel belanjanya misalkan kita isikan angka bebas ya di sini ya. Angka bebas. Nah, kita isikan misalkan saya habis belanjanya berapa? 150.000. Belanjanya 150.000. Terus saya pakai if dengan kondisi apa? Kondisinya adalah, ini kondisi ya yang pertama ya, karena strukturnya adalah if kondisi pernyataan 1 dan pernyataan 2. Jadi kondisinya adalah belanjanya lebih dari 100.000 ya tadi ya, 100.000. Jadi seperti ini. Pernyataan satunya, ini adalah kondisinya. Saya kasih komentar di sini. Kondisi. Tampilkan apa tadi kalau lebih dari 100.000 selamat Anda mendapat. Iya.
selamat Anda mendapat hadiah. Tutup. Ini adalah pernyataan satu ya, satu. Terus else. Nah ini adalah terima kasih ya, pernyataan itu ya. Terima kasih sudah berbelanja. Oke. Jadi terima kasih sudah berbelanja. Nah, oke, kita simpan lagi, save. Nah, selanjutnya coba saya tampilkan di sini ya. Saya tampilkan localhost if belanja underscore hadiah titik. Nah ini, jadi kalau kita belanjanya di atas 100.000, maka di sini akan muncul tulisan atau ditampilkan kodenya selamat Anda mendapatkan hadiah. Coba kalau kita ganti, kalau di sini kita total belanjanya kita ganti ya, ini bisa diganti. Bisa diganti. Ya, misalkan kita ganti berapa? Misalkan belanjanya kita. Kalau kalian ke Gaming Market biasanya belanja apa? Jajan. Jajan itu biasanya dikurang dari 50.000 ya. Nah, misalkan berapa? 39.000 misalkan. Kalau 39.000, oke saya save, saya refresh di sini. Nah dia terima kasih sudah berbelanja. Jadi kalian nggak berhak untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Nah bagaimana kira-kira? Ya? Oh, Sonia ingin coba. Boleh. Tapi nyobanya saya punya ini. Saya punya LKPD. Ya. Saya punya LKPD, ini adalah lembar kerja peserta didik. Terus saya punya materi. Nah, kalian nanti saya pengennya kalian mencoba, tetapi kita berkelompok saja ya. Kenapa? Karena kalian bisa diskusi bersama kelompok kalian. Karena apa? Biasanya kalau kalian dengan kalian, siswa dengan siswa, peserta didik dengan peserta didik lebih cepat nyambungnya. Kenapa? Karena kalau nyambungnya mungkin malu gitu kan. Nah, jadi kalau sesama kalian namanya adalah pengajaran sebaya, nah mungkin kalian cepat nangkap. Oke, kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok, apa kelompok yang sudah ada? Kelompok baru apa kelompok yang sudah ada? Yang lama saja ya. Karena ini lanjutan dari materi yang kemarin. Oke, bagus. Kita pakai kelompok yang lama saja. Silakan kelompok yang lama ini saya buka dulu. Kelompok yang lama saya masih punya filenya kayaknya. Kelompok yang lama, silakan dibuat kelompoknya. Ya, gabung kelompoknya gabung. Silakan digabung kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Ya. Silakan. Ini bagikan LKPD-nya. Setiap satu kelompok satu. Terus ini ada sedikit bahan aja. Ya ke sini, ke depan saja. Jangan di belakang, jangan biasa di belakang. Ya, berarti silakan di situ ada materi, ya materi pendukungnya. Saya buatkan materi singkat di situ. Silakan dibaca dulu. Atau kalian boleh menggunakan HP kalian untuk browsing ke internet. Nah itu baca LKPD-nya. Ada urutan untuk pengerjaan soalnya. Ya, silakan dibaca dulu. Silakan dibaca materinya, baca. Ada yang kurang materinya belum dapat? Ini belum dapat? Nah, ini masih ada nih. Silakan dibaca dulu. Materinya dibaca. Ya. Bapak kasih waktu, yaitu lama ya karena panjangan dan pembuatan aplikasi. Ya ada 2 tugas LKPD. Kalian baca-baca. Sembari kalian mengerjakan, saya di sini sesuai dengan teknik penilaian saya
Saya di sini akan menilai sikap kalian. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanyakan ya. Silahkan tanyakan, dibaca dulu, dicermati dulu. Kalau masih kurang paham, silahkan tanyakan. Pak, Ya. mau nanya ini kok salah terus, Pak? Oh, salah terus. Ini mau nanya kok salah terus. Salahnya ada di mana? Oh, tadi ada object not found gitu ya. Object not found itu tadi kan sudah saya bahas di situ ya. Object not found apa? Dimas tadi object not found. Object not found artinya tidak ditemukan. Itu tidak ditemukan berarti dicek di sini. Ini pakai umur underscore h. Kalau di sini nama filenya adalah. Nah ini kebanyakan ketiknya. Ini kebanyakan ketik. Nah itu ya. Terus lanjut terus. Lanjut. Jangan lupa dicas laptopnya nanti mati. Ya boleh. Apa yang salah? Nah ya. Apa yang salah? Oh, sintak ini. Sintak error ada tutup kurung di situ ya, error di baris ke-11. Kita cek ya, baris 11 ya. Baris ke-11. Nah, apa kira-kira di sini belum ada tutupnya? Satu perintah PHP harus ditutup dengan tanda titik koma. Bagus, silakan tambahkan. Satu statement atau satu perintah atau satu perintah harus ditutup. Nah, benar ya? Gitu. Ya, sama-sama. Sudah selesai. Itu langsung selesai. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok berapa kan? Kelompok 4 hampir selesai. Saya lihat. Untuk perancangan juga ya, kerjakan perancangannya. Perancangan. Oh, bisa. Oke, oh ya boleh penjelasannya tulis lagi di situ boleh. Nah, ini perancangan. Coding tadi yang sudah hampir selesai 80% mana? 80 mungkin sudah selesai tadi. Oh sudah ini codingnya. Bagus codingnya sudah selesai. Gampang ya? Gampang. Jadi kalau gampang nanti ya saya menilai siapa. Ini belum error ini. Nah, coba selesaikan errornya di mana. Selesai? Selesai semua? Oke, kalau selesai semua, saya pengen kalian presentasi ke depan ya. Silakan dari kelompok 4. Iya boleh silakan. Kelompoknya Gita, Alia dan Hartini. Silakan bawa laptopnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini yang beranggota saya di kelompok kami. Saya Alia Sinta Dewi. Saya Hatimi. Di sini saya akan menjelaskan rancangan jalannya aplikasi. Rancangan aplikasi yang dibuat adalah seperti gambar ini. Rancangan ini kami buat untuk menggunakan saya pada Microsoft Word. Pertama kita dengan mulai, lalu kita masukkan umur,
Di sini memiliki dua output. Jika umurnya kurang dari 13, katakan iya. Tampilnya kamu tidak boleh buka situs ini lalu selesai. Jika umurnya lebih dari 13, katakan tidak. Tampilkan selamat datang di website ini. Nah, seperti itu ya. Berikan aplaus untuk teman-teman kita dari Lombok. Jadi seperti ini, ada mulai dan masukkan umur. Kalau umurnya kurang dari 13 tahun, maka kalau di situ ada dua pilihan. Kalau iya, maka tampilkan kamu tidak boleh buka situs ini. Tapi kalau umurnya kondisinya tadi tidak, maka masuk ke tampilan selamat datang di website. Dan itu dan selesai. Ya. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk teman-teman. Yang lain ada yang beda nggak? Sama semuanya? Sama ya, karena memang kerjaannya seperti ini ya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ditutup dulu. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali. Nah, untuk selanjutnya ini nomor 1 ya tadi ya. Jawaban nomor 1. Nah, sekarang soal nomor 2. Buatlah kode program. Nah, siapa yang ingin maju sekarang? Oh, kelompok 1. Silakan presentasi ke depan. Siapa yang kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang struktur kendali program if else if. Yang beranggotakan saya sendiri, Tante Aulia, dan dua teman saya, Dimas Prayoga dan Wahyudi. Saya akan menjelaskan coding yang ada di depan. Variabel umur diisi dengan angka 20. Selanjutnya, if dengan kondisi kurang dari 13. Jika kondisi benar, maka akan muncul pernyataan 1. Jika kondisi salah, maka akan muncul pernyataan 2. Jadi, kesimpulannya, jika kita menuliskan angka lebih besar dari 13, maka yang muncul akan pernyataan 2. Tetapi, jika kita menuliskan angka yang lebih kecil dari 13, maka pernyataan 1 yang akan muncul. Kami akan mendemonstrasikan praktek kami, silakan disimak. Ini adalah tampilan coding yang diisi dengan angka 20. Mari kita coba ganti dengan angka 9. Ini adalah tampilan dengan nilai angka 9. Karena angka 9 itu lebih kecil dari 13. Bagaimana? Kelompok lain? Kita berikan aplaus dulu. Ya. Mana ada tanggapan dari kelompok lain? Ayo Pak. Oh iya, kelompok berapa ini? Ada saya. Kelompok berapa saya? 1, 2. Oh, kelompok 2 kamu ya. Mengapa codingan pakai if tidak menggunakan if kan bisa pakai itu kan? Mengapa? Pertanyaan Reza ya, saya ulangi ya. Saya berjelas lagi. Mengapa codingnya tadi? Coba lihat codingnya. Pak Yudi, coba lihat codingnya. Nah, mengapa codingnya hanya if dan else, tidak pakai if, else, if yang kayak saya contohkan tadi ya, yang nilai A, nilai B, nilai C, nilai D. Nah itu kenapa? Silahkan dijawab kelompok 1. Memang bisa, tapi pada kasus ini kondisinya hanya 1. Makanya pada kita menggunakan if else. Ya itu memang bisa, ya jawaban dari Dimas memang bisa, tetapi kondisinya di sini hanya if-nya kondisinya cuma 1, jadi kita pakai if dan else. Berikan aplaus untuk jawaban Dimas ya, benar sekali. Jawabannya, jadi memang bisa, tetapi di sini kondisinya hanya 1, makanya kita menggunakan if dan else saja. Kenapa? Hemat. Nah, boleh bisa, tapi kita gunakan itu. Ya, oke. Terima kasih. Silakan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok
hasilnya sudah bagus ya, saya lihat bisa artinya ya kalian ya. Nah sekarang saya ingin ada yang menyimpulkan pelajaran kita hari ini karena kita sebentar lagi akan selesai. Siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oh iya boleh, Andre silakan. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini dari Andre? Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita membuat suatu percabangan if else yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan dua buah pernyataan. Nah bagus ya. Jadi kesimpulan dari Andre tadi kita belajar if else ya, percabangan if else yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan dua buah pernyataan. Jadi satu kondisi dua pernyataan. Bagus sekali ya Andre ya. Kita berikan aplaus untuk Andre dan Angga. Nah, anak-anak ya, hari ini kita sudah sudah melakukan perancangan, sudah coding, ya. Dan kita sudah belajar if else yang akan berguna ya. Insya Allah nanti berguna kita akan menjadi seorang programmer ya, programmer web nanti akan berguna sekali. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa soal di aplikasi Quizzes. Silakan buka HP-nya. Untuk linknya saya kirim ke WA Group. Oke ya, kita sudah bergabung. Siap mulai? Siap. Ya. Jadi di sini ada soal pengetahuan tentang yang kita bahas tadi. Ada 5 soal saya tes kalian di sini ya. Ini adalah soal refleksi. Saya akan menilai bagaimana pengetahuan kalian tentang teori-teori yang sudah diberikan hari ini. Ya, siap? Ya, saya klik mulai. 5, 4, 3, 2, 1, go, silakan. Ya, sekali ya. Lihat hasilnya. Wah, Karen bukan salah. Iqbal benar jawabannya. Nomor 2 Anabi. Sonia salah. Enggak. Benar, benar. Lanjut. Ya sudah muncul soal kedua, silakan. Maaf ya, saya akhiri. Yakin ini mengakhiri sih? Ya nih, ya jawabannya ya nih. Interaksi manusia dengan komputer seperti ini, ada bahasa iya nih. Oke, mana hasilnya? Oke, untuk peringkat ketiga guys. Peringkat kedua kita, peringkat 1 Arabi. Kita nah ini hasilnya ya. Jadi Hanafi betul semua dan di sini paling cepat ya. Cepat kita sama alias Sinta Dewi sama gitu. Sampai ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 orang, 9 orang, 10 orang. 10 orang yang dapat nilai 100. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas praktik ya. Tugas praktik, tapi tugas praktik ini akan saya jadikan PR untuk kalian di rumah ya. Tugas praktik secara mandiri, jadi bukan kelompok lagi. Nanti kerjakan sendiri-sendiri di rumah. Boleh secara berkelompok, kalian kerjakan bareng, tapi tugasnya adalah tugas mandiri. Jadi 1 orang 1 tugasnya untuk praktiknya. Nah untuk soal praktiknya boleh kalian catat ya. Yang tadi catat soal praktiknya. Praktiknya ada di sini. Nah tadi kan ada yang bilang Pak pakai sisa hasil bagi Pak. Nah sisa bagi itu kan kalau di PHP namanya mood ya. Jadi soalnya seperti ini, ada kasus dengan memanfaatkan operator mood. Kelihatan tidak tulisan itu? Kelihatan baca? Nah, dengan memanfaatkan operator mood atau sisa hasil bagi, kalian ya Anda diminta untuk menampilkan apakah sebuah bilangan yang diinput oleh user nanti itu adalah bilangan J dan apakah yang diinput adalah bilangan benar. Nah, saya rasa cukup ya kita hari ini ya. Cukup. Kayaknya sebentar lagi bel ya. Bel sebentar lagi sholat
zuhur. Jangan lupa nanti kalau punya sholat ya. Makan, jangan lupa. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, Bapak mohon rapikan kembali laptopnya. Kalau dimatikan laptopnya, dimatikan, terus dirapikan, dimasukkan ke dalam tas. Dibersihkan tempatnya, tempat duduknya dibersihkan. Ya, sama-sama ya, kita rapikan ya. Dengan saya juga rapikan. Ya, rapikan mejanya diputuskan, rapikan kembali. Sebelum kita mulai, kita rapi. Setelah kita selesai, harus rapi kembali. Ya, usahakan setiap pelajaran dengan guru siapapun sama ya, sama. Jadi harus rapi. Jadi mulai rapi, kita selesai rapi kembali. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar ya, kita sudah belajar teorinya, kita sudah praktik ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat ya, sesuai manfaat yang saya sampaikan di awal tadi. Dan tujuan hari ini ya insya Allah tujuannya tercapai hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri, karena sebentar lagi kita selesai. Jadi agar apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, marilah kita sama-sama tutup pelajaran pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya sekarang ya, hampir jam 12 dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.